Guys, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Balik lagi di channel aku ya, Chan ya. Video ini dipersembahkan oleh Bougainville Project. Hot news kali ini, insiden baku tembak antara polisi yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J meninggalkan sejumlah tanya di benak masyarakat. Betapa tidak, ditemukannya kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir J menimbulkan spekulasi tersendiri bagi beberapa pihak. Lantas bagaimanakah awal mula kasus Brigadir J? Simak berikut ini kronologi penembakan yang dinilai janggal dan disebut selingkuh dengan istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kasus penembakan antara Brigadir J dan Baradae diketahui terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 lalu di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Saat kejadian disebutkan bahwa Irjen Verdi Sambo sendiri sedang tidak berada di rumah. Seperti diberitakan priangantimurnews.com dalam artikel berjudul Kronologi Penembakan Brigadir J, apakah Brigadir J selingkuh dengan istri Kadif Propam? Berikut penjelasan. Sesaat sebelum peristiwa penembakan, Baradae mengaku mendengar teriakan dan dia naik ke kamar istri Kadif Propam. Ia melihat Brigadir J sedang menodongkan pistol dan melakukan tindakan semena-mena pelecehan seksual terhadap istri dari Kadif Propam Mabes Polri. Saat sudah ketahuan seperti itu, Brigadir J langsung menembak Baradae dan kemudian terjadi tembak-menembak yang akhirnya menewaskan Brigadir J. Di awal kejadian, tim kepolisian sudah menyampaikan berbagai kronologi di berbagai media berita di Indonesia. Namun, sepertinya sebagian besar masyarakat Indonesia menilai ada kejanggalan dalam kronologinya. Pertama, Brigadir J ini jabatannya adalah sebagai driver dari istri Kadif Propam. Baradae adalah pengawal pribadi Kadif Propam, jadi mereka adalah orang-orang kepercayaan dari kedua orang tersebut. Diketahui bahwa istri dari Kadif Propam, beliau pada saat dilakukan pelecehan tersebut dan terjadi tembak-menembak, sang istri langsung menelpon sang suaminya yang lokasi suami saat itu tidak jauh dari rumah. Lokasi suaminya di depan rumah sedang melakukan tes PCR karena mereka baru pulang dari luar kota untuk memastikan tidak adanya COVID. Secara logika, kalau istrinya di kamar duluan, paling jarak dengan sang suami itu punya waktu 10-20 menit atau maksimal 30 menit aja untuk sampai ke lokasi. Apakah mungkin seorang brigadir mau dan juga berani melakukan pelecehan dengan waktu yang hanya hitungan menit? Tidak sampai 1 jam itu pasti akan ketahuan. Maka masyarakat di Indonesia melihat banyak sekali komentar di berbagai berita di TV, YouTube nasional, TV nasional itu tidak percaya dengan kronologi yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian. Terlepas benar atau salah, ada beberapa fakta sejumlah media televisi di Indonesia. Berikut fakta-fakta terbaru kasus Brigadir J. Pertama, Komnas HAM mengatakan Brigadir J masih hidup saat tiba di lokasi Irjen Verdi Sambo. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih hidup saat tiba di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Pernyataan itu diungkapkan Anam setelah Komnas HAM melihat isi rekaman kamera keamanan atau CCTV dari 27 titik yang memantau perjalanan rombongan keluarga Irjen Sambo dari Magelang sampai Jakarta atau lokasi kejadian perkara di Duren 3. Namun, kata Anam, pihaknya belum bisa memeriksa CCTV yang ada di rumah dinas Irjen Sambo. Musababnya dalam pemeriksaan tim laboratorium forensik dan siber Polri pada hari ini, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyebut CCTV tersebut masih diteliti pihak labor. Menurut Anam, Komnas HAM akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan tim laboratorium forensik dan siber Polri pada pekan depan untuk memeriksa CCTV tersebut. Fakta yang kedua, selama perjalanan Jakarta-Magelang tidak ditemukan bukti soal penyiksaan. Komnas HAM telah meminta keterangan tim laboratorium forensik dan Polri untuk menelusuri kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo.
Komnas memeriksa rekaman 20 CCTV dari 27 titik yang memantau pergerakan rombongan keluarga Ferdi Sambo dari Magelang sampai ke tempat kejadian perkara di Duren 3, Jakarta. Dalam rekaman itu terungkap Brigadir J masih hidup. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir J menduga ada tindak pidana penyiksaan terhadap Yosua dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Indikasi tersebut berupa sejumlah luka di tubuh Yosua, padahal polisi menyatakan bahwa dia meninggal karena tertembak oleh rekannya, Barada E, di kediaman Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Pihak keluarga menduga ada kemungkinan Brigadir J sudah wafat dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Fakta ketiga, ponsel dan CCTV di rumah Irjen Ferdi Sambo bakal diperiksa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pemeriksaan siber dan digital forensik dalam kasus kematian Brigadir J alias Nopriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Kadif Propam. CCTV di kediaman Irjen Ferdi Sambo dianggap salah satu bukti penting untuk menguak peristiwa kematian Brigadir J. Akan tetapi polisi sempat menyatakan bahwa kamera pengamanan di sana rusak sudah sejak beberapa waktu lalu. Fakta yang keempat, otopsi ulang jenazah Brigadir J butuh waktu hingga 4 pekan. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Ade Firmansyah, mengatakan hasil pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian atau otopsi ulang jenazah Brigadir J atau Nopriansyah Yosua Huta Barat membutuhkan waktu 2 hingga 4 pekan. Sekian Hot News kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.